Oke, halaman 9 sampai 15. Jadi tugas teori musik 3 itu halaman 9 sampai halaman 15. Slide saya bisa terlihat kelas ya? Bisa terlihat ya? Oke. Ini stave dan clef. Stave atau staff is a group of 5 horizontal lines called ledger lines, on which notes are placed to indicate pitch. Jadi stave itu garis para nada. Kalau dalam bahasa Indonesia terdiri dari 5 garis horizontal, ya, dan garis horizontal itu disebut ledger lines. Dan di atas garis itu ditulis note. Artinya pada stave itu ditulis note untuk mengidentifikasi nada, tinggi rendahnya nada. Jadi bisa di atas garis, bisa antar garis atau spasi. Nah, yang perlu diketahui ini namanya stave ya. Ini yang disebut stave, ledger line, terdiri dari 5 ledger lines. Ini disebut treble clef. Treble clef atau ini treble clef atau G clef. Nah, ini bukan kunci ya, bukan kunci C, kunci D, kunci E, kunci F, bukan. Dia hanya penanda saja, penanda stave. Nah, treble clef ini kadang disebut nama lainnya adalah G clef, clef G. Kenapa disebut clef G? Karena dipakai untuk menunjukkan bahwa garis di mana tempat memulai menuliskan, menggambar treble clef ini, yaitu garis kedua dari bawah, itu adalah nada G. Oke? Jadi tujuan menuliskan treble clef untuk menunjukkan nada G. Ya. Nada G berada pada garis 2 dari bawah. Begitupun dengan bass clef. Bass clef nama lainnya adalah F clef atau clef F. Clef F ini dipakai untuk menunjukkan nada F, yaitu pada garis kedua dari atas. Oke, latihan 1, halaman 9. Draw the missing ledger lines. Jadi gambar ledger lines, garis yang hilang. Nah, kalau kalian perhatikan ada spasi yang luas, lebih lebar toh, berarti ada garis yang hilang. Kita lihat draw the missing ledger lines. Nah, kita lihat ini yang dimaksudkan. Oh ya, ini maksudnya. Ledger line yang dimaksud itu yang ini ya. Ada 5 garis, sementara ada hanya 4 dalam soal. Jadi ada 1 garis yang hilang. Kita coba lihat nomor 1 bagian A. Mana yang hilang, bagian mana, bagian tengah yang hilang. Maka kalian tambahkan garis tengah. Oke, jadi mudah ya. Hanya menambahkan 1 garis saja. Nomor 2, add the missing lines. Jadi sama dengan nomor 1, tambahkan garis yang hilang. Ya. Then, jadi ada pertanyaan berikutnya, then kemudian draw, gambar, the clef named, clef yang disebutkan namanya di bawah. Oke, ada treble clef, ada bass clef. Starting on those line. Jadi gambar clef yang diminta mulai dari garis yang digambar tadi. Nah, contohnya seperti ini. Ya, coba perhatikan ya. Sebagai contoh, jadi ada 2 yang diminta ya. Add, tambahkan garis, kemudian then draw clef. Gambar clefnya. Jadi sebagai contoh ini, pertama kita buat garis yang hilang, kemudian then draw,
the clef named starting on those line. Jadi mulai pada garis yang ditambahkan itu gambar clefnya, treble clef. Jadi mulai dari lihat titik ini, saya kasih titik. Sorry. Kalian bisa lihat toh? Tidak kelihatan. Oh ya, bisa. Yes, bisa. Jadi mulai dari garis yang baru ditambahkan ini gambar treble clef. Ya. Nah, di sini kalian akan latihan menggambar. Nomor 3, draw the treble clef. Mulai dari garis 2 dari bawah tadi. Jadi garis 2 yang bawah ini adalah tempat memulai menggambar treble clef. Nah, perhatikan sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. Ini treble clef. Mulai gambarnya dari baris kedua dari bawah. Oke. Nah, ada hal lain yang perlu diperhatikan kalau gambar treble clef. Titik silangnya bagian atas itu harus berada pada garis 2 dari atas. Itu penting sekali. Untuk latihan, kalau titik silangnya tidak ketemunya di garis kedua dari atas, itu akan saya coret. Artinya tidak bagus gambarnya gitu ya. Untuk nomor 4, draw the base clef. Gambar base clef atau F clef. Cara menggambarnya mulai dari garis 2 dari atas. Nah, perhatikan bahwa base clef itu sampai pada garis 2 dari bawah. Oke, saya hanya ya. PowerPoint yang sempat saya buat hanya sampai page 11, halaman 11. Jadi saya akan ke selanjutnya saya akan ke sini. Saya akan ke sini. Ini masih sama tadi, tapi ini PDF, bukan kurang. Ada yang hilang rupanya. Wait. Nah, ini sudah kelihatan. Saya kasih contoh cara menggambar. Oh, masih tertutup juga ya. Sorry. Nah. Jadi ini cara menggambar treble clef ya. Nah, ini saya pakai mouse jadi bisa jadi kurang bagus, tapi perhatikan saja. Saya mulai dari garis kedua. Lihat ini garis kedua ya. Saya mulai dari garis kedua seperti ini. Treble clef. Kemudian nanti titik temunya ada di garis 2 dari atas. Ini titik silang. Sekarang titik silang di garis 2 toh ke bawah. Nah, kurang bagus gambarnya kelasnya karena saya pakai mouse. Oke, seperti itu. Jadi ini yang titik silang ini yang penting juga. Sekali lagi, mulai dari garis 2 ke atas. Ulang. Garis 2 dari bawah. Kemudian begini titik silang di garis 2 dari atas. Nah, ribetnya pakai mouse. Bisa paham ya? Base clef-nya seperti ini, titik 2 dari atas. Kemudian seperti ini sampai di garis 2 dari bawah. Kemudian tambahkan ada 2 titik di sini kan? Ada 2 titik di sini. Ups, ada titik di sini, kemudian ada titik di sini. Jangan lupa 2 titiknya ya. Oke. Halaman 11.
masih ada PowerPoint-ku tadi kalau. Oh, masih ada, sorry. Masih ada PowerPoint saya tadi. Saya kembali ke PowerPoint nih. Yes. Nah, pertanyaan saya ini. Sekarang sudah jam 5.40. Sudah jam 5.40. Kelas kita selesai jam 5.40 kan? Yes. Jadi saya akan tetap lanjut penjelasannya karena ini di record, saya rekam. Kalaupun nanti ya yang perlu tinggalkan kelas boleh tinggalkan kelas ya. Tapi nanti lihat belakangan harus lihat videonya ya. Yang masih bisa tinggal di kelas silakan tinggal di kelas. Kita selesaikan sampai halaman 15. Harusnya sih tidak lama karena halaman-halaman berikutnya itu mudah jadi hampir sama di pertanyaannya. Oke. Jadi kita tutup dalam doa dulu, kemudian yang harus tinggalkan kelas, boleh tinggalkan kelas. Boleh seperti itu kelas? Boleh, Pak. Ya, oke. Ya, kita tutup dengan doa ya. Saya pimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk kelas kami sore ini. Masih banyak hal yang membingungkan dengan teori musik, tetapi setidaknya Tuhan menolong kami untuk bisa memahami pendidikan musik itu seperti apa. Dan juga menolong kami semakin menyadari pentingnya pendidikan musik, dan Tuhan kiranya juga memakai kami agar lewat kami juga jemaat yang atau siapapun yang kami layani nantinya bisa lebih memahami betapa pentingnya pendidikan musik bagi warga jemaat. Terima kasih Tuhan, kami menghargai setiap proses dalam kelas di mana Tuhan membentuk kami, membentuk pemahaman kami, membentuk hati kami untuk melayani. Kiranya proses itu terus berjalan Tuhan, dan kami menjalaninya juga dengan penuh sukacita. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alright. So, see you class. Yap. Yang akan meninggalkan kelas silakan. Alright. Oke, kelas. Jadi santai saja ya yang akan meninggalkan kelas, langsung saja tinggalkan kelas. See you next week. Kemudian saya akan lanjut penjelasan halaman 11. Oke. Halaman 11, position of notes on the stave. Jadi posisi not pada stave. Ini penjelasan ya klausa per klausa. The treble clef or G clef indicates the position of note G on the stave. Nah, seperti ini sudah saya jelaskan tadi. Treble clef menunjukkan letak nada G, posisi nada G pada stave. Jadi ini yang disebut nada G. Nada yang berada pada garis ini adalah nada G, ya, nada G. Begitupun dengan bass clef, mengindikasikan posisi nada F pada stave. Ini bass clef, dan garis kedua dari atas itu menunjukkan bahwa pada garis itu adalah nada F. Jadi ini nada F. Nada yang ditulis pada garis kedua dari atas itu nada F. Berikutnya, the middle C is on the imaginary line between those two stave. Nah, middle C itu artinya nada C tengah, C sedang, ya. Kalau C sedang itu berarti C yang tidak rendah, tidak tinggi, toh. C sedang, nada C sedang itu tepat berada di antara treble clef dan bass clef. Oke. Dan ditulis di atas garis yang
Ya, bayangkan ada garis, sebenarnya ada garis di situ tetapi tidak ditulis. Jadi dibayangkan saja bahwa ada di antara bass clef dan treble clef ada satu garis, dan pada garis itulah berada tempat untuk menuliskan C tengah. Jadi ada satu garis antara treble clef dan bass clef, ya. Dan ini adalah nada C, oke, yang ditulis pada garis ini. Karena garis ini tidak muncul, garis yang full tadi, yang panjang tidak muncul dalam musik, maka C itu diberi garis bantu, ya. Short ledger line. Short ledger line is used to indicate position of notes above or below the staves. Jadi not-not yang berada di bawah atau di atas stave, yang 5 garis ini, itu ditunjukkan dengan memakai garis bantu, garis pendek. Ini yang disebut, ini contoh short ledger line, ya. Short ledger line namanya. Jadi tempat untuk menulis nada C ini disebut short ledger line. Short ledger line ini bisa di atas, bisa di bawah stave. Ini beberapa contoh short ledger line. Oke. Name the notes. Nah, ini tidak ada penjelasan. Jadi saya akan ke halaman ini untuk mengerjakan tugas. Yes. Exercise 1, name, namai atau tulis nama, the notes, tulis nama not. Tinggal lihat di atas, ya. Kalau not di sini pada treble clef berarti nada apa? Ini treble clef, ini nada yang dimaksud berarti nada G. Oke. Jadi ditulis di sini G. Mudah, ya. Kemudian halaman 12. Ini posisi nada-nada pada stave yang mudah dihafal. Saya mengajar les di rumah, mengajar murid saya untuk lancar baca not balok. Ini salah satu rumus yang saya perlihatkan. Ini mudah diingat. Oke. Jadi posisi C pada stave itu ini simetris. Coba lihat. C simetris itu artinya seimbang, ya. C tengah, kemudian spasi 2 dari atas, ini spasi 1 dari atas, spasi 2 dari atas, spasi 1 dari bawah, spasi 2 dari bawah, jadi sama-sama spasi 2, oke? Itu nada C juga. Kemudian ini nada G tadi, karena berada pada garis kedua, nada yang berada pas di luar dari treble clef, bagian atas itu nada G. Begitu juga yang di bawah, ini nada F berada pada garis kedua, pas bagian bawah, pas di luar treble bass clef ini ada nada F. Nah, kalau ini dihafal, mudah mencari nada-nada yang lain selain C, F, dan G. Ini bisa jadi landmark, penanda untuk nada-nada yang lain. Name the notes, sama dengan pertanyaan nomor 1. Kita perhatikan contohnya ini nada apa? 2 spasi dari atas, ini nada C. Jadi ditulis di sini C. Oke. Itu latihan 2. Exercise 3, cancel the wrong note named. Bahasa Inggrisnya kurang bagus. Harusnya tidak seperti itu. Then rewrite the correct one where needed. Maksudnya gini. Cancel not yang tidak sesuai dengan namanya. Kemudian tulis kembali not yang benar. Jadi cancel, tulis cancel dengan X, not yang tidak sesuai dengan nama, kemudian tulis ulang namanya, tulis kembali namanya.
Kita perhatikan misalnya ini. Apakah ini sesuai dengan namanya? Sesuai ya, ini nada G. Jadi ini diabaikan saja. Yang ini diabaikan saja. Kita ke soal berikutnya. Apakah ini nada C? Salah, ini bukan nada C. Ya, karena ini bukan nada C, maka kita cancel. Lalu kita menulis nada yang benar. Nah, C yang benar itu ada dua. Bisa di bawah sini dengan satu garis bantu, bisa juga spasi kedua dari atas. Nah, salah satunya boleh ditulis. Kita coba lagi misalnya ini. Yang ini. Apakah ini benar nada F? Salah. Karena dia salah, kita cancel. Kemudian menuliskan nada F yang benar. Nada F yang benar itu bisa di sini, bisa juga di bawah sini. Oke. Ya, itu untuk nomor 3. Nomor, oh ya, kita sudah di halaman 4. Nah, ini adalah posisi not pada stave. Ya, nah gambarnya agak kabur, tapi bisa dilihat bahwa ini berurutan dari spasi garis, spasi garis, spasi garis, spasi garis. Jadi F ini berada pada spasi bawah, kemudian G ini berada pada garis, A ini berada pada spasi, ya, ruang antar garis, kemudian B ini berada pada garis, dan seterusnya. Lihat, ini C tengah, ya, C tengah. Latihan 4. Write the letter name of notes on the treble clef. Jadi tulis nama huruf, yes, nama huruf dari not, maksudnya C, D, E, F, G, pada treble clef. Jadi ini not pada treble clef, ya, not pada treble clef berarti ini treble clef. Mulai dari C tengah ke atas, ini C tengah ke atas, ini not pada treble clef, ya. Oke, jadi tinggal dilihat, diurutkan sebenarnya. Boleh lihat gambar sebelumnya yang ini, boleh juga dipikirkan sendiri karena ini adalah C tengah, ya kan? Ini adalah C tengah, berarti di atasnya C ada D, dan seterusnya, ya. Jadi ingat, dalam musik itu ada nama not itu C, D, E, F, G. Setelah G bukan H, jadi tidak ada H ya. Setelah G ada kembali ke A, ada B, kemudian C lagi. Oke. Itu nomor 4. Jadi diurutkan saja ke atas sesuai dengan notnya. Nomor 5 sama dengan nomor 4. Write the letter name of notes on the bass clef. Jadi nama not pada clef bass atau F clef. Nah, di sini tadi kita sudah pelajari bahwa not yang paling bawah itu adalah nada F. Berarti nada di atasnya adalah nada G. Ini adalah nada G. Berurut toh F, G. Nada di atasnya adalah nada A. Ini berurut. Ups. Nada A. Ya, ini berurut ya ke atas dan seterusnya. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini sama saja, hanya tidak berurutan sekarang namanya. Jadi tinggal lihat posisi not yang di atas, ini not apa. Ini sebagai clue, saya mulai dengan 1, ini nada D. Ya. Kemudian B ini nada C. Nah, nada berikutnya bukan D ya, perhatikan karena ini garis, kemudian langsung ke garis, bukan di spasi. Jadi nada pada garis ini E, bukan D. Jadi hati-hati dengan perhatikan letak nada, apakah dia spasi atau garis. Nomor 7, name the notes, sama saja. Tapi ini di bass clef.
Nah, sebenarnya apa yang ditunjukkan di sini sebenarnya nomor 7 ini lihat notnya di spasi semua, ya kan? Notnya di spasi semua. Ini spasi semua. Yang B ini garis semua. Ya, garis semua. Ini not pada garis. Begitu juga dengan nomor 6 tadi. Ini not pada spasi, treble clef, ya. Ini not pada garis. Jadi bisa dihitung sendiri mulai dari nada yang paling bawah atau tinggal lihat ini. Tinggal lihat gambar not tadi yang ini toh. Yang bagian ini. Ada not pada garis, ada not pada spasi. Ya, itu saja halaman 4. Oh, ya, halaman 15 sudah selesai. Oke, kelas, selamat mengerjakan tugas. Dicoba saja yang terbaik, coba kerjakan sendiri ya. Ini adalah tugas teori musik 3. Oke.